Tiga, dua, satu, go. Assalamualaikum. Definisi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Firna Dias. Kali ini kita bertemu dalam acara Kilas BPBD Kabupaten Serang yang akan membahas tentang apa sih BPBD itu dan juga apa perannya di masyarakat. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Bapak Nana Sukmana Kusuma SEMM. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Sebelum membahas lebih jauh mengenai BPBD, ada baiknya kita mengenal lebih dekat dulu nih Pak dengan tokoh yang menjadi salah satu pelopor berdirinya BPBD di Kabupaten Serang ini. Karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka boleh dong Pak cerita sedikit tentang peran Bapak dan juga kiprah Bapak di BPBD Kabupaten Serang ini. Baik, terima kasih Mbak Firna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2000 saya diberikan amanah oleh pimpinan, oleh Bupati untuk menjadi Kepala Seksi Pemadam Kebakaran. Tentunya saya merasa bersyukur bahwa saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mulia. Oleh karena itu saya berinovasi. Tidak nanti bagaimana caranya pemadam kebakaran yang jangankan dilirik pun saat itu tidak. Bagaimana pemadam kebakaran benar-benar menjadi satu organisasi yang memiliki eksistensi spesial di mata masyarakat. Karena saya benar-benar memahami bahwa Damkar itu adalah salah satu institusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang siaga 24 jam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Namun situasi kondisi saat itu pemadam kebakaran dengan mobil yang tidak memenuhi syarat, anggota yang sedikit, tidak memiliki sumber daya dan lain sebagainya. Disitulah saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya pemadam kebakaran ini seperti apa yang kita harapkan. Baik, saya penasaran nih Pak, sebenarnya ada nggak sih di benak Bapak bahwa akan jadi seperti sekarang ini? Jadi saya sudah berpikir sejak awal saya memimpin bagaimana caranya Damkar menjadi institusi yang benar-benar dihargai dan ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sudah terbayang 20 tahun sebelum BPBD ini menjadi. Membahas tentang peran Bapak di BPBD. Nah, sebetulnya seperti apa sih Pak sejarah perjalanan BPBD Kabupaten Serang ini? Awalnya kita seksi, saya berusaha menjadi UPT, hanya alhamdulillah jadi UPT, dari UPT berjibaku dengan teman-teman menjadi kantor pemadam kebakaran. Dari kantor, nah kebetulan saat itu BNPB tercipta, terlembaga di pusat. Karena Damkar belum memiliki institusi di pemerintah pusat, akhirnya kita yang harusnya menjadi dinas pemadam kebakaran menjadi badan penanggulangan bencana. Dan itu tidak mengurangi tugas pokok fungsi pemadam kebakaran karena memang saat itu perjalanan lembaga ini lebih utama kepada pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk tugas pokok dan fungsinya BPBD itu sendiri dan bidang-bidang yang terdapat di dalamnya itu seperti apa sih Pak? Siklus bencana itu diawali dari mempersiapkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan mitigasi terhadap bencana. Pemerintah daerah harus tahu pemetaan bencana apa saja sih yang terjadi di Kabupaten Serang. Lalu apa yang dipersiapkan? Membuat rencana kontingensi dan lain sebagainya. Lalu ketika terjadi bencana dan pasca bencana. Oleh karena itu di BPBD ada 3 bidang yang menangani. Pertama pencegahan dan kesiapsiagaan. Itu tadi yang mempersiapkan mitigasi bencana, menyiapkan relawan dan lain sebagainya. Termasuk membuat rencana kontingensi, membuat pemetaan, analisis, pentahelik, pembentukan relawan-relawan bencana, organisasi-organisasi bencana, meningkatkan
memberdayakan desa menjadi desa tangguh bencana, memberdayakan siswa-siswa sekolah menjadi sekolah-sekolah aman bencana, sekolah tangguh bencana, dan itu yang perlu dipersiapkan. Lalu ada satu bidang lagi, bidang kedaruratan yang di dalamnya siaga 24 jam. Darurat ini harus siaga 24 jam karena kita melakukan pelayanan secara primer pada masyarakat 24 jam. Dalam kedaruratan ini tentunya ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah sistem komunikasi informasi bencana, bahwa BPBD harus menjalin sebuah komunikasi yang masif dengan masyarakat, sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dan menerima laporan ketika terjadi bencana. Tentunya ini kesinambungan antara bidang 1 dan bidang 2 ini sinergi dengan relawan-relawan yang banyak, organisasi-organisasi kebencanaan yang banyak, peran-peran orang yang terhadap bencana semakin banyak, sehingga komunikasi itu semakin banyak terjalin dengan bidang kedaruratan, karena sistem komunikasi ini berjalan selama 24 jam. Lalu di darurat juga ada data dan informasi. Alhamdulillah BPBD Kabupaten Serang dari 2016 sampai sekarang datanya detail, lengkap semua. Jam berapa, tanggal berapa terjadi bencana, penanganannya seperti apa, masalah bencana seperti itu ada semua. Lalu juga ada pusat pengendali operasi, di mana pusat pengendali operasi yang memanage ketika terjadi bencana ini perlu adanya pusat pengendali operasi, karena ketika terjadi bencana ada sistem komando di dalamnya. Dan tentunya di darurat juga ada media center, yaitu yang memberikan informasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di BPBD. Selanjutnya ada bidang rehabilitasi rekonstruksi. Nah, rehabilitasi rekonstruksi ini pun sinergi dengan semua OPD yang ada. Jadi ketika terjadi bencana, kita tidak menunggu lama melakukan perhitungan ulang dan lain sebagainya, perhitungan cepat dan lain sebagainya, sehingga saya berharap di hari kedua itu semua data sudah detail, sehingga kita benar-benar tahu persis kerugiannya apa saja. Dan yang keempat, kita punya bidang pemadam kebakaran yang utuh. Bidang pemadam kebakaran ini menangani sistem manajemen kebakaran dari pencegahan, penanggulangan sampai dengan penyelamatan. Nah, damkar pun di sini 24 jam dan kita sudah memiliki 4 pos pemadam kebakaran yang insya Allah ke depan saya berinovasi lagi, berangan-angan lagi. Ke depan kita sudah memiliki 29 pos, 5 sektor dan 1 markas komando. 29 pos di setiap kecamatan. Jadi berharap di setiap kecamatan kita punya pos komando. Itu yang inovasi yang kita sedang siapkan, sehingga penanganan kebakaran ini bisa di bawah 15 menit. Kenapa saya berpikir demikian? Semakin jumlah penduduk semakin banyak, bangunan semakin banyak, maka tingkat kerentanan kebakaran semakin tinggi. Oleh karena itu Kabupaten Serang harus memiliki 29 pos ya. Di setiap kecamatan 1 pos, 5 sektor dan 1 markas komando. Itu harapan saya. Juga di pemadam kebakaran ada sub bidang penyelamatan yang tugas pokok fungsinya melakukan penyelamatan dan bekerja sama dengan tim TRC kita dalam rangka penanganan bencana. Oke, ternyata luar biasa sekali ya Pak ya tugas dan fungsi dari BPBD itu sendiri. Nah Pak, berbicara tentang tugas pokok dan fungsi, sebetulnya prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh BPBD Kabupaten Serang ini? Prestasi BPBD Kabupaten Serang, khususnya Kabupaten Serang ya, dari mulai saya awal memimpin sampai sekarang, kita ini menjadi maskotnya nasional. Ya. Jadi mendobrak damkar menjadi besar itu sebetulnya berawal dari Kabupaten Serang. Bersatunya BPBD dengan pemadam kebakaran juga sebetulnya dari Kabupaten Serang. Nah, kita sudah berkiprah banyak hal. Saya bukan hanya saja di kabupaten tapi di Indonesia. Bahkan sampai sekarang saya disebut legend oleh teman-teman di Indonesia karena memang paling senior pemadam kebakaran saya. Sudah hampir 20 tahun lebih saya memimpin pemadam kebakaran. Dan BPBD Kabupaten Serang juga pernah menjadi terbaik 3 nasional untuk wilayah 3. Juga kita pernah mendapatkan Indonesia Quality Excellence Award itu dari IKA tahun 2019. Kita juga pernah mendapatkan Indonesia Outstanding Award ini dari Mediterranean Awards Management tahun 2020. Indonesia International Service Excellence Award itu dari Indonesia Awards Magazine ini tahun 2019. Kita pernah mendapatkan Indonesia Best
Choice Award, kita pernah dapat Indonesia Professional Award, kita pernah mendapatkan Indonesia Leadership and Professional Award itu 2020. Kita juga pernah 2020 juga mendapat National Leadership Award, dan yang terakhir Indonesia Outstanding Award. Ini penghargaan ini yang saya dapatkan tanpa sepengetahuan kami, karena mereka langsung mengundang saya ke satu tempat untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi penilaiannya ini melalui IT, entah melalui apa. Yang pasti bahwa kerja kita dipantau, tandanya bahwa kita ini BPBD di masa jajaran bekerja secara maksimal melindungi dan menjaga masyarakat dari kebakaran. Oke, cukup banyak ya ternyata Pak prestasinya. Kemudian Pak, untuk inovasinya sendiri, inovasi apa yang ada di BPBD Kabupaten Serang itu sendiri? Saya selaku Kalaksa, selaku pimpinan di BPBD ini tidak pernah intinya melakukan inovasi. Dari awal saya memimpin sampai saat ini, inovasi itu terus kita. Bagaimana caranya BPBD bisa berada di tengah-tengah masyarakat dan diakui keberadaan. Ya, inovasi yang terdekat ini kita sedang melakukan pembentukan profesional disaster di industri-industri yang insya Allah sudah ada sambutan dari beberapa industri yang welcome. Kita membuat nota kesepahaman sehingga industri-industri memiliki 10-20 profesional disaster yang tersertifikasi, dan industri itu memiliki alat dan sarana prasarana dari perahu karet dan lain sebagainya, sehingga ketika terjadi bencana di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Serang itu kita banyak dukungan dari mana. Itu harapan kita sehingga benar-benar pelayanan terhadap masyarakat ini secara maksimal. Dan saat ini juga kita akan melakukan koordinasi lagi dengan beberapa pelaku bencana, industri-industri yang ada untuk welcoming terhadap sama-sama melakukan penanganan bencana atau melakukan pencegahan. Dan kita juga akan membuat semacam nongkrong bareng sambil minum kopi. Kita akan berbicara dengan para pelaku bencana bagaimana menghadapi bencana depan, karena di Kabupaten Serang ini bencananya multi ya, hampir seluruh bentuk bencana dari mulai pergerakan tanah, tsunami, gagal industri dan sebagainya, banjir dan sebagainya itu ada di. Oke, baik. Kita tadi sudah membahas tentang sejarah, kemudian juga tugas pokok dan fungsinya, dan kita berbicara tentang prestasi, inovasi ya Pak. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak, sekalian closing statement ya Pak. Kira-kira apa sih harapan Bapak untuk BPBD Kabupaten Serang ke depannya? Perhatian dari pemerintah daerah, khususnya dari Ibu Tatu selaku Bupati Kabupaten Serang itu begitu welcome terhadap kinerjanya BPBD Kabupaten Serang. Saya berharap ke depan mungkin pemerintah daerah yang akan lebih maksimal lagi memperhatikan situasi kondisi Kabupaten Serang yang apalagi yang berkaitan dengan sarana prasarana. Dan tentunya saya berharap sekali bahwa keberadaan Badan Penanggulangan Bencana ini benar-benar menjadi perhatian yang khusus, karena BPBD ini merupakan sebuah institusi yang yang memang sangat dibutuhkan. Orang selalu menganggap bahwa BPBD itu bekerja kalau ada bencana, tidak demikian. Kita ada siap-siagaan yang harus memitigasi semua bermacam ragam bencana yang ada di Kabupaten Serang. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ketika terjadi bencana kita bisa menanggulangi dengan secara maksimal dan tentunya berdasarkan manajemen disaster yang jelas dan benar. Nah, itu dia tadi sedikit banyak tentang BPBD ya Pak, bahwa ternyata sekarang kita tahu ya Pak bahwa BPBD itu ternyata sangat penting perannya di masyarakat. Bukan hanya saat terjadi bencana, tetapi kita juga pikirkan bagaimana sebelum, saat kejadian, dan juga sesudah kejadian. Nah, oleh karena itu, saya mewakili kru yang bertugas memohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.